warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi ya dengan saya Erono Budi Wijoyo. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan perkuliahan untuk mahasiswa semester 4 mata kuliah keperawatan jiwa 1. Baik. Materi yang akan saya berikan yaitu adalah asuhan keperawatan pada rentang sehat jiwa, ya, khususnya pada toddler dan juga prasekolah. Nanti ada beberapa hal yang memang penting, sehingga silakan stay tune terus di video ini dari awal sampai dengan akhir ya, sehingga nanti paham tentang penugasan ataupun praktikum yang nanti akan kita lakukan, khususnya pada tema asuhan keperawatan pada rentang sehat jiwa ini. Baik, next. Ya, langsung saja ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini saya akan menyampaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal ya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Saya rasa waktu sekitar 5 menit ya. Saya tunggu untuk mengerjakan. Nanti tuliskan di dalam kolom komentar video ini terkait dengan pertanyaan nomor 1, nomor 2, dan seterusnya ya. Jadi ngikuti kayak ular ya. Ini sudah ada tanda panahnya, jadi silakan kerjakan sesuai dengan urutan tanda panahnya. Baik. Silakan mengerjakan ya, waktunya 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, kita percepat saja ya. Sambil mengerjakan tidak masalah ya. Sehingga kita akan memahami apa yang kita kerjakan ini. Silahkan yang belum selesai tetap mengerjakan, tulis dalam kolom komentar, langsung diketik ya. Jangan lupa untuk absen juga di kolom komentar. Baik, selanjutnya next. Baik. Nah, ini adalah rentang sehat manusia menurut Townsend 2014, menyebutkan bahwa Erikson mempelajari pengaruh proses sosial itu pada perkembangan pribadi. Kemudian Erikson ini menjelaskan ada 8 tahap siklus hidup di mana individu itu berjuang dengan krisis perkembangan.
Nah, setiap perkembangan dia memiliki tugas spesifik yang terkait dengan setiap tahap harus diselesaikan untuk resolusi dari krisis dan untuk pertumbuhan emosional terjadi. Nah, jadi di setiap tahap perkembangan manusia itu dia memiliki tugas perkembangan, memiliki respon perkembangan dan juga kemampuan yang harus dimiliki manusia pada tahap perkembangan tersebut. Nah, dari tadi bahas apa sih tahap perkembangan, apa sih tahap perkembangan. Nah, tahap perkembangan itu dibagi menjadi 8 tahap siklus kehidupan menurut Erik Erikson. Kita akan lihat pada slide selanjutnya apa saja itu. Next. Kalau sebelumnya ya menyebutkan bahwa teori psikososial dari Erik Erikson itu dia meliputi 8 tahap yang saling berurutan sepanjang hidup, dan setiap hasil dari tiap tahap itu tergantung dari hasil tahap sebelumnya. Jadi kalau tahap sebelumnya itu bagus, bisa jadi tahap selanjutnya itu bisa maksimal. Akan tetapi sebaliknya, ketika tahap sebelumnya itu masih ada kekurangan, belum sempurna, dan lain sebagainya, maka di tahap selanjutnya bisa jadi dia akan semakin terseok-seok ataupun bahkan tidak maksimal, ya. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah resolusi yang sukses dari tiap krisis ego itu adalah penting bagi individu untuk dapat tumbuh secara optimal. Seperti yang tadi saya jelaskan, ketika tahap perkembangan di tahap sebelumnya itu optimal, maksimal, dan lain sebagainya, maka tahap perkembangan selanjutnya itu akan menjadi lebih bagus dan bisa dimaksimalkan. Nah, apa saja sih 8 tahap perkembangan manusia itu? Next. Ini. Oke, baik. Nah, di sini ada komponen yang harus dimiliki pada tahap perkembangan manusia. Jadi ada komponen-komponen yang harus melekat. Kita pahami ini ya. Jadi baik itu pada tahap perkembangan bayi, pada tahap perkembangan lansia, remaja, dewasa, dan lain sebagainya itu sama ya. Nah, ini dijelaskan bahwa tugas perkembangan itu adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila tercapai maka akan bahagia, terpenuhi. Akan tetapi jika tidak tercapai maka akan jadi masalah pada tahap perkembangan selanjutnya. Ini yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Itu namanya tugas perkembangan ya. Jadi tugas perkembangan pada bayi, tugas perkembangan pada anak, lansia, sekolah dan lain sebagainya itu harus terpenuhi semuanya ya, sehingga menjadi optimal. Selanjutnya adalah respon perkembangan, suatu refleks yang dihasilkan oleh manusia dari proses perkembangan pada tahap perkembangan tertentu. Jadi respon perkembangan itu adalah refleks yang dia itu langsung keluar, refleks yang dia itu langsung muncul pada manusia tersebut, sehingga dia otomatis akan melekat pada dirinya ya. Dan perkembangan ini akan mengikuti tahap perkembangan ataupun tugas perkembangan dari manusia itu. Misalkan dia masih anak-anak, berarti respon perkembangannya dia adalah proses yang akan semakin baik di sana ya. Nah, selanjutnya adalah kemampuan. Kemampuan itu apa? Kemampuan adalah respon perkembangan yang sudah dimiliki oleh manusia sesuai tahap perkembangannya. Nah, kemampuan itu apa? Kemampuan adalah respon perkembangan yang sudah dimiliki oleh manusia sesuai tahap perkembangannya, sehingga manusia itu bisa memiliki kemampuan untuk bisa mencapai tugas perkembangan yang baik, sehingga dia semakin optimal, sehingga dia menjadi lebih baik lagi untuk fase selanjutnya ya. Baik, saya rasa itu dipahami terlebih dahulu ya. Baik. Nah, itu adalah definisi dari masing-masing tugas perkembangan, respon perkembangan, dan juga kemampuan yang harus dimiliki oleh manusia sesuai dengan tahap perkembangannya masing-masing. Baik, next. Nah, ini yang tadi kita tunggu-tunggu ya, tahapan kehidupan menurut Erik Erikson. Jadi ada 8 tahap tumbuh kembang manusia itu, mulai dari bayi 0 sampai 1 tahun, yang nanti ini akan dibagi lagi usianya, karena usia 0 sampai 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 12 itu dia memiliki tugas perkembangannya berbeda-beda. Saya rasa ini sudah dijelaskan oleh Bu Sri Supami ya, nanti bisa dilihat di perkuliahan beliau. Nah, selanjutnya adalah toddler yang hari ini kita akan bahas ya, 1 sampai 3 tahun. Apa sih yang akan menjadi
tugas perkembangannya, menjadi respon perkembangannya, sampai dengan kemampuan yang harus dimiliki pada toddler ini. Nah, selanjutnya adalah prasekolah ya. Prasekolah itu berusia 3 sampai dengan 6 tahun. Ini juga akan kita bahas pada pertemuan kali ini, sehingga stay tune terus untuk mengikuti perkuliahan. Selanjutnya adalah sekolah usia 6 sampai 12 tahun, remaja usia 12 sampai dengan 18 tahun, masa dewasa muda 18 sampai 35 tahun, masa dewasa menengah 35 sampai dengan 64 tahun, masa dewasa akhir lebih dari 65 tahun. Nah, ini adalah proses di mana tahap kehidupan dibagi menjadi 8 fase menurut Erik Erikson. Jadi setiap fase ini dia memiliki tugas perkembangan yang akan berbeda-beda ya. Baik, next. Baik, di sini adalah tahap perkembangan toddler ya. Itu adalah tahap kedua. Kalau kita lihat pada slide sebelumnya, apa sih yang menjadi tugas perkembangan toddler ini? Yaitu adalah autonomi versus shame atau DOP. Jadi dia autonomi dirinya sendiri melawan keraguan dan juga keraguan dalam dirinya seperti itu ya. Jadi tahap ini anak akan belajar dirinya itu untuk mengontrol atas dirinya, baik itu berkemih, baik itu berbicara, baik itu menirukan dan lain sebagainya. Jadi dia akan mengontrol dirinya terkait dengan tubuhnya sendiri ya. Nah, orang tua seharusnya menuntun anaknya pada tahap toddler ini ya, yaitu dengan cara mengajarkan untuk mengontrol keinginan ataupun impuls-impulsnya, namun tidak dengan perlakuan yang kasar. Jadi perlu didampingi apa yang diinginkan, misalkan, oh ini loh kalau buang air kecil itu di sini buka celananya dulu atau ngomong dulu nanti biar dibawa ke toilet misalnya. Buang air besar juga sama. Kemudian kalau berbicara itu tidak teriak-teriak misalnya. Jadi seperti itu. Jadi menuntun anaknya ya. Nih, mereka melatih kehendak mereka, tepatnya otonomi ya. Jadi bisa mengontrol dirinya sendiri, otonomi terkait dengan tubuhnya sendiri. Harapannya atau idealnya adalah anak bisa belajar menyesuaikan diri dengan aturan-aturan sosial tanpa banyak kehilangan pemahaman awal mereka mengenai apa sih otonomi itu. Kemudian inilah resolusi yang diharapkan. Jadi harapannya adalah anak bisa menguasai tentang dirinya sendiri, bisa mengontrol tentang tubuhnya sehingga dia bisa mencapai otonomi ya. Kalau nanti dia gagal, dia akan ragu-ragu, dia tidak percaya diri dan lain sebagainya, merasa bersalah dan lain sebagainya ketika anak ini tidak bisa menyelesaikan tahap perkembangan toddler ini ya. Dampaknya adalah pada tahap-tahap selanjutnya, baik pada tahap prasekolah, sekolah, remaja ataupun bahkan sampai ke dewasa. Baik, saya pernah melakukan penelitian tentang toddler ini, jadi tentang analisa kasus ya. Jadi studi kasus seperti itu yang menyatakan bahwa anak ini memang tahap toddler itu harus dia paham bagaimana cara buang air kecil, buang air besar, mengungkapkan rasa marah, suka dan lain sebagainya. Kemudian dia melatih berbicara dan lain sebagainya. Nah, itu pernah saya teliti ya tentang analisa kasus. Nanti bisa lihat saja di Ciki, cari aja Eryono Budi Wijoyo di Google, nanti cari tentang penelitian saya terkait dengan toddler ini ya. Oke. Dasarnya memang dari teorinya Erik Erikson tentang tahap kedua ini ya. Jadi akan muncul autonomi ataupun keraguan dalam diri toddler ini. Next. Baik, nah ini adalah tugas perkembangan toddler. Seperti yang kita ketahui tadi, tugas perkembangan itu apa? Dia yang harus dimiliki manusia pada usia saat itu, ya. Jadi misalkan seperti ini, mampu melakukan gerakan secara mandiri sehingga dapat melakukan pemenuhan kebutuhan sendiri. Jadi misalkan dia waktu bayi ya, tahap sebelumnya kan pasti apa-apa dilayani, apa-apa disiapkan dan lain sebagainya. Nah, pada tahap perkembangan toddler ini harapannya adalah
toddler itu mampu melakukan gerakan secara mandiri sehingga dapat melakukan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi misalkan dia akan mengambil barang dari sini ke sana, misalnya dia sudah mulai berdiri, berjalan, mengambil sendiri, kemudian mencoret-coret dan lain sebagainya. Nah, itu untuk otonomi dia, ya. Salah satunya itu. Selanjutnya adalah tugas perkembangan. Toddler ini mampu untuk berpikir secara logika dan juga melakukan pengamatan dan meniru orang lain sehingga anak itu belajar untuk mencapai kemandirian. Jadi dia sudah mulai berpikir, oh kalau saya itu berjalan, latihan berjalan itu jangan langsung lari tapi pelan-pelan sehingga napak dan sebagainya agar tidak jatuh karena jatuh itu sakit misalnya. Dia sudah harus bisa berpikir secara logika. Kalau saya ngambil barang itu, mana sih yang harus saya ambil? Nah, dia akan berpikir logika itu. Harapannya adalah toddler ini sudah bisa berpikir secara logika sehingga tahap perkembangan selanjutnya itu menjadi lebih optimal. Baik, selanjutnya adalah mampu berbicara dan mengungkapkan keinginan anak sehingga anak itu secara mandiri memenuhi keinginannya. Setelah dia mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dia sendiri, dia harus mampu mengungkapkan keinginannya. Saya ingin makan karena saya lapar, saya mau makan, saya mau nenen, saya mau minum karena haus dan lain sebagainya, ya. Minimal dia bisa mengungkapkan rasa ingin apa sih yang dia inginkan gitu. Saya ingin pipis, saya ingin buang air besar misalnya, saya dan lain sebagainya. Nah, toddler ini harapannya sudah bisa menyampaikan itu, ya, berlatih untuk menyampaikan itu. Nah, siapa yang melatihnya? Ya bisa orang tua, ya bisa pengasuh. Nah, nanti akan ada terlibat di sini, makanya orang tua, pengasuh dan lain sebagainya itu sebenarnya harus memahami apa sih yang harus dimiliki usia-usia anak, ya, atau perkembangan manusia, sehingga kita tahu pada saat bayi itu apa sih yang harus kita stimulus, pada saat toddler ini apa yang harus kita stimulus agar dia tumbuh optimal pada prasekolah, sekolah dan lain sebagainya, ya. Nah, tugas perkembangan ini harus dimiliki, harus bisa. Harapannya ketika ini bisa, ya di tugas perkembangan selanjutnya itu akan menjadi optimal. Oke. Dan selanjutnya adalah anak merasa senang ketika melakukan sesuatu secara mandiri, ya. Anak merasa nyaman, merasa aman dengan lingkungan sekitar tatkala diberikan kepercayaan melakukan sesuatu. Jadi di sini sudah mulai dimandirikan anak ini, ya. Jadi bisa jadi kalau dia misalkan mau pipis, buka celananya, dia dilatih untuk membuka celana, dia dilatih ke arah ke toilet misalnya, kemudian dia disuruh pipis di toiletnya dan lain sebagainya, kemudian disiram dan lain sebagainya. Nah, itu anak itu akan merasa senang ketika dia sudah bisa melakukan secara mandiri. Makanya orang tua harus mengapresiasi itu, orang tua harus memberikan reinforcement positif sehingga anak akan muncul rasa percaya diri pada dirinya karena dia sudah bisa mengontrol dirinya, ya. Itu yang harus dimiliki oleh anak toddler. Baik, next. Nah, selanjutnya adalah anak mampu bermain bersama dengan teman yang lain dan mempunyai kepribadian mengasihi teman bermainnya. Jadi anak toddler ini harapannya dia bisa berbaur dengan teman-teman seusianya, dia bisa bercanda, dia bisa berlari-larian, dia bisa mempunyai kepribadian saling tolong menolong, ketika jatuh dia bisa berempati dan lain sebagainya, ya, bisa menunjukkan bahwa oh saya juga tahu kalau itu sakit misalnya, dia jatuh misalnya. Nah, itu harus dipahami bahwa anak usia toddler ini harus bermain dengan teman sebayanya dan dia memiliki kepribadian yang care seperti itu, yang bisa mengasihi pada teman yang lainnya. Selanjutnya, usia toddler ini juga diharapkan anak mampu mengetahui hal-hal yang baik dilakukan secara mandiri, misalnya menggunakan tangan kanan untuk melakukan sesuatu. Mengambil barang, memberikan barang itu diharapkan menggunakan tangan yang baik, tangan kanan, ya. Kemudian cebok misalnya dari PAK, BAB dan lain sebagainya, misalnya dia menggunakan tangan kiri. Nah, itu harus dilatih pada anak usia toddler yang sudah masuk usia 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
Jadi kalau kita memberikan benda, kemudian dia mengangkat dengan tangan kiri misalnya, kita ajarkan untuk, oh coba pakai tangan kanan kalau menerima. Terus kalau makan pakai tangan kanan coba. Oh kalau cebok pakai tangan kiri. Sambil dilatih, sambil diinformasikan, ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah anak mampu meniru ketika orang tuanya melakukan kegiatan ibadah agama. Jadi mulai usia toddler ini, ketika orang tuanya sholat, anak bisa jadi mengikuti gerakannya, bisa jadi mengganggu aktivitas ibadahnya, ya. Tapi seringkali dia akan meniru, misalnya dia sujud, misalnya dia akan ikut sujud. Ketika dia berdoa, tangan kita meneladah seperti ini, misalnya dia akan ikutan seperti itu, ya. Jadi anak sudah bisa meniru. Jadi berikan contoh yang baik, berikan perilaku yang baik ataupun kegiatan-kegiatan yang positif dari kita, sehingga anak itu akan meniru hal-hal positif yang kita miliki. Oke? Kemudian anak mampu memutuskan sendiri hari ini bermain apa dan dengan siapa secara mandiri, ya. Ini terlihat anak itu pasti akan lari ke siapa, ke ayahnya, ke ibunya, ke temannya, atau mungkin ke neneknya, kakeknya, dan lain sebagainya. Anak sudah bisa memutuskan itu di usia 1 tahun sampai dengan 3 tahun, ya. Jadi kita tidak perlu paksakan ketika itu harus sama saya mainnya. Gak harus dengan dia mainnya, jangan main sama dia, dan lain sebagainya. Itu hindari di usia-usia toddler ini, ya. Berikan kasih sayang, berikan hal-hal yang memang anak ini sukai seperti itu, ya. Dan melakukan hal-hal yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan mampu berbagi dengan teman yang lainnya. Jadi dia bisa menyampaikan kalau dia sedang makan misalnya, dia ngambil untuk nyuapin ke ibunya atau ke ayahnya atau ke siapa, ke teman dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk kepedulian antara dirinya dengan teman-temannya. Jadi dia mampu untuk berbagi, ya. Selanjutnya tidak membahayakan diri, ya, seperti dia naik tangga sendiri. Harusnya bisa nih di usia toddler ini kan dia naik tangga, ya. Jadi harus perlu pengawasan dari orang tua ataupun pengasuh yang ada di sekitarnya, ya. Oke, saya rasa tahap perkembangan usia toddler ini juga bagus ya kita pelajari untuk masa depan mahasiswa semuanya, ya. Saya juga masih dalam proses ini, ya. Jadi anak saya masuk ke toddler, jadi saya melihat perkembangannya dan saya menstimulus agar tahap perkembangan ini tuh optimal, ya. Pada saat bayi sudah kami stimulus dan alhamdulillah optimal, sehingga toddler ini harus dioptimalkan juga sehingga nanti pada saat masuk ke prasekolah itu akan menjadi baik. Oke? Baik. Next. Baik, nah ini adalah respon perkembangan usia toddler. Tadi kan kita membahas tentang tugas perkembangan yang harus dimiliki. Kalau respon perkembangan itu adalah refleks dia ketika dia itu mencapai perkembangan usia tersebut. Apa yang harus dimiliki? Aspek itu ada beberapa aspek. Ada aspek motorik, ada aspek kognitif, bahasa, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu yang motorik terlebih dahulu. Aspek motorik ini dibagi menjadi dua, ya. Jadi ada motorik kasar, ada motorik halus. Maaf. Baik, selanjutkan. Nah, aspek motorik kasar dan motorik halus. Motorik itu adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh tubuh kita, ya. Motorik kasar itu yang tampak secara kasat mata, yang ya kasar dalam artian dia kegiatan-kegiatan yang besar. Seperti apa? Berjalan, berdiri satu kaki, melempar, melompat. Ya, itu adalah kegiatan-kegiatan yang besar yang dia itu memerlukan energi. Nah, sedangkan adalah motorik halus itu adalah seperti memegang pensil, mencoret-coret, memilih warna, ya, dan mewarnai. Harapannya usia toddler ini, motorik halus ini sudah terpenuhi, motorik kasar sudah terpenuhi, motorik halus sudah terpenuhi. Nah, inilah stimulusnya. Anak diharapkan usia 1 sampai dengan 3 tahun itu sudah bisa berjalan, dia sudah bisa berdiri dengan satu kaki, dia bisa melempar barang, dia bisa melompat,
Seperti itu ya. Kemudian motorik halusnya dia bisa menulis, memegang pensil, mencoret-coret, mewarnai, pegang sendok. Nah itulah yang harus kita berikan stimulus selaku orang tua ataupun selaku pengasuh dan juga orang di sekitar kita, dan kita sebagai perawat harus memahami itu. Oke, sehingga respon perkembangan usia toddler ini akan menjadi baik dan optimal dan tidak akan mengganggu pada tugas perkembangan selanjutnya. Cukup jelas. Jadi di aspek motorik inilah yang harus kita nilai, harus kita latih. Oh, anak saya belum bisa berjalan nih. Nah, kita sebagai perawat harus menyampaikan bahwa harus dilatih untuk berjalan ya. Misalnya dibantu untuk dia itu jalan, kita pegang tangannya, kemudian dia jalan, kemudian dia merembet di tembok misalnya. Nah, harus kita latih di sana. Itu masuk dalam motorik kasar. Baik, next. Baik, selanjutnya kognitif. Kognitif itu adalah cara berpikirnya, ya. Cara berpikirnya bagaimana? Dia bisa bermain logika usia ini, ya. Bisa dilatih dengan bermain puzzle. Kemudian dia bisa pengamatan dan meniru dengan melihat dan meniru kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Silahkan Anda lihat secara observasi ya, adik misalnya atau tetangga di usia 1 sampai dengan 3 tahun itu kalau dia mengambil barang itu pasti akan mencoba, atau misalkan dia itu ya kalau misalkan ada puzzle ya, dia akan memasang-masangnya ya. Seperti itu. Misalkan pada karpet yang dia itu bisa kayak puzzle itu disambung-sambung seperti itu, bisa masuk di sana ya. Nah, selanjutnya adalah pengamatan dan meniru. Anak usia toddler ini dia bisa melihat dan meniru kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Seperti tadi ibadah, sholat dan lain sebagainya, itu akan ditiru, itu akan diikuti oleh orang lain juga di sana. Pun pada usia toddler ini juga akan mengikuti. Oke, cukup jelas ya. Baik, next. Nah, selanjutnya adalah bahasa. Bahasa itu cukup jelas, jadi ada kata, ada kalimat. Nah, usia-usia toddler 1 sampai dengan 3 tahun, harapannya adalah dia bisa mengungkapkan 2 sampai 3 kata. Ya, kemudian dia bisa menyebutkan 2 benda dan kegunaannya. Sendok untuk apa? Misalnya, kemudian botol untuk apa misalnya. Dia sudah bisa mengetahui, dia bisa mengungkapkan itu, dia bisa menyebutkan benda dan lain sebagainya. Misalkan kita tunjuk lampu, dia bisa menunjukkan lampu itu apa. Ya, kemudian dia bisa menunjukkan untuk kegunaannya ya. Bisa jadi bahasa ini tidak langsung muncul di tahun-tahun awal, tahun 1 tahun awal. Bisa jadi di tahun pertama yang akhir atau mendekati tahun kedua, ataupun bisa jadi di 2 tahun ke atas sampai dengan tahun ketiga. Nah, harapannya di sini kalau memang anak sudah bisa lebih handal, lebih pintar, dia bisa mengungkapkan 5, 6 atau bahkan lebih, itu tidak masalah, itu bagus. Silakan dioptimalkan di sana ya. Yang jadi permasalahan adalah ketika usia toddler 1 sampai 3 tahun atau bahkan sudah usia 3 tahun itu dia belum bisa mengungkapkan apapun misalnya. Dia belum bisa mengungkapkan rasa ingin tahunya, dia belum bisa mengungkapkan rasa apa yang dia inginkan dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi bermasalah, sehingga kita sebagai orang tua, sehingga kita sebagai perawat harus memahami itu semuanya ya, terkait dengan perkembangan. Takutnya nanti delay terkait dengan perkembangannya, atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang lain sehingga anak ini bisa jadi memiliki kelainan ataupun tidak utuh secara organ dan lain sebagainya ya. Baik itu pada pendengarannya misalnya, ataupun pada proses pikirnya misalnya ya. Jadi kita harus pahami bahwa anak usia toddler itu sudah bisa mengungkapkan 2 sampai 3 kata lebih, kemudian menyebutkan 2 benda dan juga kegunaannya. Oke, cukup jelas. Baik, next.
Baik, selanjutnya pada emosional, anak itu sudah bisa merasakan emosinya. Apa saja yang bisa dimunculkan di sana? Jadi dia akan merasa aman dan nyaman di luar rumah misalnya. Kemudian dia senang ketika melakukan sesuatu itu hal sendiri. Nah, emosional itu adalah perasaan yang dia bisa ungkapkan, baik itu baik atau buruk, kemudian sesuai atau tidak sesuai dengan keinginannya, ya. Jadi dia bisa mengungkapkan ketika dia aman nyaman dia akan mendekati, ketika dia tidak merasa aman atau tidak nyaman dengan itu dia akan teriak dan lain sebagainya. Nah, itu emosi yang dia bisa sampaikan, emosi yang dia bisa keluarkan kepada lingkungan sekitarnya, ya. Kemudian senang ketika melakukan sesuatu hal sendiri. Jadi anak sudah mulai mengungkapkan kemampuannya atau menunjukkan kemampuannya dan dia merasa senang dengan itu ketika dia bisa menyelesaikannya, ya. Misalkan dia bermain botol, dia bisa membuka botol misalnya, atau dia bisa naik tangga misalnya, dia akan tersenyum, dia akan merasa bahagia dengan itu, seperti itu. Jadi itu adalah ungkapan emosional yang muncul pada anak usia toddler 1 sampai dengan 3 tahun. Oke, cukup jelas ya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Baik, saya lanjutkan. Next. Nah, selanjutnya pada usia toddler ini ada kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian itu adalah sosok yang akan muncul pada dirinya, ya. Anak itu apa? Ada 3 hal yang bisa kita nilai di sini. Dia mampu untuk bermain dengan arahan. Misalnya, kakak ambil itu, barang itu, dia akan mengambilnya. Kakak coba ke sini, dia akan ke sini. Jadi dia ada proses, dia bisa mengikuti arahannya, ya. Jadi arahan dari orang tua ataupun arahan dari orang di sekitarnya. Oke, selanjutnya adalah mengasihi teman bermain. Jadi ketika dia teman bermain sama-sama sedang bermain, kemudian ada yang jatuh misalnya, ya dia pasti akan mendatangi misalnya, ataupun menanyakan kenapa dan lain sebagainya, kenapa jatuh dan lain sebagainya. Dia bisa memproses itu, ya. Kemudian dia mengenal orang lain. Dia kenal ayah ibunya, dia kenal kakek neneknya, dia kenal tante omnya, dia kenal teman-temannya, dia yang tinggal di situ misalnya, walaupun belum begitu kenal namanya, tapi dia tahu bahwa itu adalah orang yang sering dia jumpai, orang yang ada di sekitarnya, ya. Nah, ini yang perlu kita nilai, ini yang perlu kita tanyakan, kita stimulus ketika memang anak ini belum mampu untuk mencapai keadaan tersebut. Baik, cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Next. Baik, selanjutnya adalah moral. Moral itu adalah penilaian terkait dengan kebudayaan yang di sekitar kita, baik dan buruk misalnya. Moral ini sesuai atau tidak. Nah, kita latih anak ini, kita ajarkan, kita tanyakan pada orang tua yang memang setiap hari menemaninya misalnya. Nah, apa yang bisa kita tanyakan? Menggunakan tangan kanan jika makan. Dia menggunakan tangan kanan jika makan atau tidak? Atau dia belum bisa menggunakan tangan kanannya misalnya. Nah, kita latih, kita ajarkan, ya. Kemudian nomor 2, menggunakan tangan kanan jika memberikan sesuatu, ya. Itu moral yang baik kita tanamkan. Kak, ketika memberikan barang pakai tangan kanan ya, ketika menerima barang juga pakai tangan kanan ya. Kalau dia misalkan menggunakan tangan kiri, ya kita latih bahwa coba pakai tangan satunya, tangan kanan ya. Dibiasakan ya kak ya, karena ini baik, seperti itu misalnya. Ya, jadi ada contoh di mana kita memberikan suatu benda, kemudian kita menyampaikan bahwa hal itu baik, hal itu tidak baik, ya, dengan cara yang lembut. Karena anak usia toddler ini itu perkembangan sel otaknya itu masuk pada kondisi di mana dia itu baik sekali untuk perkembangan otaknya, untuk memahami suatu kata, untuk memahami suatu hal itu sangat baik dilakukan di usia-usia ini ya, usia emas namanya ya. Jadi usia 1 sampai dengan 3 tahun bahkan sampai prasekolah itu masih
proses perkembangan otak yang paling baik. Jadi kita berikan yang terbaik dan jangan berikan trauma. Kita teriaki, kita pukul dan lain sebagainya, ya. Nah, selanjutnya adalah menggunakan tangan kanan jika menerima sesuatu, ini cukup jelas. Kemudian mengetuk pintu lalu memberikan salam saat akan masuk rumah ataupun pamit jika akan pergi. Nah, ini juga perlu dibiasakan. Tok tok tok, assalamualaikum, biar anak ini mengikuti, ya. Kemudian salam, saya keluar dulu ya, saya mau kerja, bapak mau kerja dan lain sebagainya. Nah, itu disampaikan di sana, ya. Jadi ini adalah proses di mana moral itu akan terbentuk sehingga di fase-fase selanjutnya atau di tugas perkembangan selanjutnya itu tidak lagi mengulangi, ya. Jadi kalau masuk rumah tuh ya pasti salam, ketuk pintu dulu, tidak langsung nyelonong seperti itu. Jadi kalau ada kebiasaan orang yang tahu-tahu nyelonong masuk rumah orang tanpa salam, tanpa ini dan lain sebagainya, bisa jadi pada usia toddler ini stimulusnya itu tidak maksimal. Kemudian ya kalau tidak maksimal otomatis ya tidak optimal seperti itu, ya. Oke, cukup jelas ya. Kemudian adalah mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Nah, ini juga harus dibiasakan. Sebelum makan berdoa, nanti ada sendiri ya. Mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Ini karena moral yang baik, ya. Apalagi pandemi kayak gini ya, jadi harus dibiasakan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Next. Baik, ini adalah spiritual. Apa sih yang bisa kita latih? Apa sih yang bisa kita nilai pada anak usia toddler terkait dengan spiritualnya? Spiritual cukup jelas ya. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang bisa dilakukan anak usia toddler itu adalah satu, menerukan bacaan kitab suci dan gerakan ibadah. Yang tadi ketika orang tua itu sholat, bayi ini atau anak ini bisa jadi mengikuti gerakannya. Ketika dia membaca doa, bibirnya gerak-gerak, dia ikut gerak-gerak, tangannya ikut gerak dan lain sebagainya, ya. Jadi dia akan menirukan proses itu. Nah, selanjutnya anak usia toddler ini juga bisa mengucapkan doa yang pendek-pendek, doa sebelum tidur, doa sebelum makan dan sesudah makan. Nah, ini harus kita latih, ya. Kalau mereka tidak kita latih, ya spiritualnya terkait dengan doa-doa pendek ini tidak paham, tidak tahu seperti itu gitu. Makanya harus dibiasakan dari usia toddler ini, ya. Karena spiritual ini penting sehingga nanti pada tahap sekolah, pada tahap remaja itu tinggal memperkuat saja. Oke, cukup jelas? Oke, baik, kita lanjutkan. Next. Baik, ini adalah psikososial. Baik, selanjutnya adalah psikososial. Apa yang akan kita latih pada psikososial? Psikososial itu ya psikologisnya dan sosialnya. Jadi secara internal psikologis dia, kejiwaan si anak ini atau mental si anak ini, dan juga sosialnya, hubungan dia dengan orang lain, hubungan dia dengan teman sebayanya dan lain sebagainya, itu masuk dalam sosial. Nah, psikososial ini apa yang kita latih? Yang pertama adalah memilih permainan sendiri dan memilih bermain dengan siapa. Nah, anak-anak usia toddler ini dia akan memilih apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, seperti itu tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, sehingga ya kita tidak perlu paksa anak ini harus main dengan ayahnya, anak ini main dengan ibunya, ya biarkan saja karena memang dia bisa memilih karena proses psikososialnya. Kemudian dia membagi mainan dengan teman yang lain. Jadi dia bisa memberikan mainannya kepada orang yang dia kehendaki misalnya dan lain sebagainya, ya. Kemudian mengungkapkan terima kasih pada orang lain. Jadi ini harus dilatih. Ketika diberikan sesuatu dia harus mengucapkan terima kasih. Dia harus yang keempat adalah mengungkapkan permisi apabila melewati orang lain. Permisi om, permisi tante dan lain sebagainya. Itu adalah psikososial yang harus dilatih, ya. Dilatih, jadi tidak serta-merta itu datang, harus dilatih sehingga lebih optimal. Oke? Baik, kita lanjutkan. Next.
Baik, nah ini adalah peran orang tua ataupun pengasuh yang ada di sekitarnya. Apa yang harus diberikan? Orang tua memberikan contoh yang sesuai. Seperti tadi pada psikososial, ketika kita mendapatkan sesuatu ya kita ucapkan terima kasih, dicontohkan. Begini loh ngomong terima kasihnya. Begini loh cara permisi ketika kita berjalan di depan orang misalnya atau di kerumunan misalnya. Ya, jadi orang tua memberikan contoh yang sesuai. Sehingga ketika anak itu mengikuti, ketika anak itu dia sudah bisa mencontoh, kita memberikan pujian. Orang tua memberikan pujian. Oh, bagus sekali seperti itu benar ya. Kita kasih pujian. Kemudian kita berikan motivasi dan juga semangat. Semangat untuk dilakukan kembali. Itu karena hal yang bagus ya. Seperti itu. Itu contohnya. Jadi orang tua memberikan contoh yang sesuai. Ketika dia sudah mengikuti contoh dari orang tuanya, ya kita berikan pujian, kita berikan motivasi, kita berikan semangat agar semakin baik lagi untuk dia berlatih, untuk dia berproses. Ya, cukup jelas. Kita lanjutkan. Next. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap perkembangan prasekolah. Ini adalah tahap ketiga setelah tahap toddler. Ini ada apa? Ini adalah inisiatif dan juga goal. Jadi dia akan berinisiatif dan dia akan merasa bersalah ketika dia melakukan itu. Ketika ada kesalahan, dia yang akan merasa dirinya sendiri yang salah ya. Nah, harapannya pada usia ini, tahap prasekolah ini 3-6 tahun itu anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Ya, jadi dia ada inisiatif, dia ada proses yang baik. Nah, ketika pada tahap prasekolah ini, ketika ada inisiatifnya itu baik, maka tahap-tahap selanjutnya itu akan baik. Tapi ketika ini tidak optimal, ya, tahap perkembangan prasekolah itu tidak optimal, maka bisa jadi tahap remaja dia akan merasa merasa dirinya itu tidak berguna, merasa dirinya itu menjadi beban misalnya dan lain sebagainya, karena memang tahap perkembangan prasekolah ini tidak optimal. Terus apa yang harus kita lakukan? Ada resolusi yang tidak berhasil dari tahapan ini akan membuat sang anak itu takut mengambil inisiatif atau membuat keputusan karena takut berbuat salah. Jadi ada keraguan di sana untuk mengambil keputusan. Nah, ketika anak itu memiliki rasa percaya diri yang rendah dan tidak mau mengembangkan harapan-harapan ketika ia dewasa. Nah, ini adalah ketika proses tahap perkembangan prasekolah itu tidak tercapai ya. Nah, akan tetapi bila anak ini berhasil melewati masa ini dengan baik, maka keterampilan ego yang diperoleh adalah memiliki tujuan dalam hidupnya. Jadi anak yang dia itu tahap perkembangan prasekolah itu bisa dilalui dengan baik, bisa dilalui dengan optimal, maka anak ini akan memiliki tujuan hidup ya. Ya. Anak-anak yang akan tidak maksimal, tidak optimal pada tahap perkembangan ini ya bisa jadi anak ini akan merasa takut, tidak percaya diri, kemudian tidak mampu dengan tugas-tugas yang berat dan lain sebagainya ya. Pada tahap remaja ataupun pada tahap dewasa. Makanya prasekolah ini penting untuk kita dampingi. Seperti yang tadi saya sampaikan, usia-usia ini adalah usia-usia emas di mana kita harus berikan kesempatan, kita harus lakukan pujian, kita harus semangati dan kita berikan motivasi di sana. Oke, baik, cukup jelas. Next. Nah, selanjutnya ini tugas perkembangan anak sekolah ya, anak prasekolah ya. Ada 5, ada 9 ya. Ini ada slide pertama. Yang pasti anak itu bisa mencoba keterampilan fisik yang baru. Jadi dia belajar keseimbangan dan koordinasi. Contohnya apa sih keseimbangan dan koordinasi? Itu nanti akan kita lihat pada slide-slide selanjutnya. Kemudian dia memiliki daya inisiatif, dia memiliki gagasan, dia memiliki ide tinggi, kreativitas, dan juga dia bisa berkhayal. Usia-usia prasekolah itu dia bisa berkhayal ketika dia nontonnya kartun, dia bisa berkhayal untuk menjadi hal tersebut. Nontonnya hero, nontonnya pahlawan dan lain sebagainya, dia akan berkhayal untuk menjadi hal tersebut ya.
Kemudian dia mengenal 4 warna, hitam, putih, merah, pink, ungu, dan lain sebagainya ya. Minimal ada 4 warna. Oke, kemudian dia bisa merangkai kata menjadi suatu kalimat. Misalkan dia lapar. Kalau pada usia toddler, kalau dia lapar ya hanya makan, mau makan misalnya. Tapi pada usia prasekolah ini harusnya dia sudah bisa menyampaikan bahwa saya itu kok lapar, saya mau makan, saya lapar, saya makan, saya lapar, saya mau makan, saya ngantuk, saya mau tidur. Seperti itu. Jadi dia sudah bisa merangkai kata menjadi suatu kalimat yang baik ya. Nah, selanjutnya adalah berani mengungkapkan pendapat dan bercerita. Jadi dia bisa jadi usia prasekolah ini akan menyampaikan kegiatan-kegiatan dia di sekolah, ya apa di TK-nya misalnya, atau mungkin saat dia bermain dengan teman-teman sebayanya. Nah, itu harapannya usia prasekolah ini dia bisa melewati itu dan melalui itu semuanya. Ya, baik, next. Baik, selanjutnya adalah tugas perkembangan anak prasekolah. Itu anak ini bisa memahami gender, jenis kelaminnya. Dia laki-laki, dia perempuan. Itu harus bisa membedakan pada usia anak prasekolah ini ya. Nah, selanjutnya adalah mengetahui benar atau salah dan menaati aturan. Jadi, tahu benar atau salah. Teriak kepada orang tua itu benar atau salah. Kalau memang salah ya dia tidak akan ikuti itu ya. Oke, baik, saya kembali lagi ke tugas perkembangan anak prasekolah. Memahami gender dan jenis kelamin. Usia-usia prasekolah ini harusnya dia tahu laki-laki perempuan. Pakaiannya laki-laki itu seperti apa? Pakaiannya perempuan itu seperti apa? Bagaimana seorang laki-laki harus bertingkah laku, bagaimana seorang perempuan harus bertingkah laku ya. Sudah harus diajarkan mana-mana yang boleh disentuh oleh orang lain dan mana-mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Area-area yang harus dilindungi mana, area-area yang boleh dilihat mana oleh orang lain. Nah, anak-anak prasekolah ini harus disampaikan mulai dari usia prasekolah ini ya, sehingga dia tidak mengalami bias gender pada usia-usia selanjutnya atau pada tahap perkembangan selanjutnya. Kan banyak ya sekarang ya, laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki dan lain sebagainya. Bisa jadi tugas perkembangan pada anak prasekolah ini tidak tercapai ya. Bisa jadi yang harusnya itu dia bisa memahami, oh seorang laki-laki itu harus seperti ini, oh seorang perempuan itu harus seperti ini. Tapi itu dia tidak terpenuhi pada tugas perkembangan anak prasekolah ini ya. Bisa jadi di tahap-tahap selanjutnya, di tahap remaja, kemudian di tahap dewasa dan lain sebagainya, itu akan mengalami hal bias gender tadi itu seperti itu ya. Makanya kita harus pahamkan di sana. Baik, selanjutnya adalah mengetahui benar atau salah yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya adalah tugas perkembangan anak prasekolah itu melakukan pekerjaan sederhana. Ya, kemudian berinisiatif, bermain dengan alat-alat yang ada di rumah. Jadi dia sudah bisa mengontrol, dia bisa inisiatif, dia bisa memiliki ide untuk dia itu bermain dengan alat-alat yang ada di rumah. Ya, memukul-mukul ember misalnya, kemudian menuangkan gelas misalnya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah mudah berpisah dengan orang tua dan bersosialisasi dalam kelompok. Jadi anak usia prasekolah ini dia sudah bisa lari ke teman-temannya dibandingkan ke orang tuanya. Dia lebih memilih kelompoknya dibandingkan pergi dengan orang tuanya misalnya. Nah, itu juga harus dipahami bahwa usia prasekolah ini gampang sekali ya udah bisa sama orang tuanya seperti itu. Kalau usia bayi kan dia harus tahu siapa sih yang ada di sekitarnya. Kalau dia tidak kenal dia akan menangis ya. Kemudian dia tidak mau berpisah dengan orang tuanya, dia tidak mau berpisah dengan pengasuhnya dan lain sebagainya. Nah, kalau usia prasekolah ini gampang sekali pisah dengan orang tua. Dia memilih teman bermainnya, dia memilih teman-teman TK-nya, dia memilih untuk bermain bersama dengan teman sebayanya dan lain sebagainya. Ya, jadi itu adalah tugas perkembangan anak prasekolah. Jadi perlu diperhatikan bahwa kalau anak usia prasekolah ini ya 3 sampai dengan 6 tahun ini dia tidak mau berpisah dengan orang tua, itu malah tanda tanya, gitu kan. Dia hanya maunya bermain dengan ibunya misalnya, itu malah tanda tanya besar gitu. Jangan sampai tahap prasekolah ini tidak terpenuhi sehingga
dia akan menjadi orang yang antisosial, dia menjadi orang yang merasa bahwa saya tidak perlu orang lain, saya bisa dengan orang terdekat ini, seperti itu gitu ya. Repotnya adalah ketika nanti kehilangan orang terdekat itu, ya dia bingung untuk mengutarakannya itu bagaimana, dia bingung untuk mencari penggantinya itu bagaimana dan lain sebagainya ya. Jadi harus dipahami bahwa tugas perkembangan di setiap fase kehidupan, baik itu bayi, toddler, prasekolah, sekolah, remaja, dewasa, dan lain sebagainya itu terpenuhi dengan baik. Ya, kalau terpenuhi, tahap perkembangan selanjutnya itu akan menjadi baik dan optimal. Cukup jelas? Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, ini respon perkembangan anak usia prasekolah itu apa? Respon itu kan dia refleks yang muncul pada diri kita, pada anak ini ketika dia itu masuk fase usia fase kehidupan ya. Kita akan bahas pada anak usia prasekolah ini. Ada kognitif cara berpikirnya ya. Kalau di usia toddler tadi kita mulai dari motorik kasar, motorik halus. Kalau di usia prasekolah itu kita mulai dari kognitifnya, bagaimana cara dia berpikir. Kemudian motoriknya, sudah bisa apa saja anak ini, ya. Kemudian bahasa, sudah bisa mengungkapkan apa saja. Emosinya bagaimana, kepribadiannya bagaimana, psikososialnya bagaimana, moral dan spiritualnya bagaimana. Jadi ada 8 hal yang kita nilai dan kita latih, kita stimulus agar anak usia prasekolah ini memiliki tugas perkembangannya optimal dan memiliki kemampuan yang bagus untuk mencapai tugas perkembangan pada fase atau pada usia prasekolah. Ya, cukup jelas. Kita lanjutkan. Next. Baik, yang pertama adalah kognitif. Kognitif itu apa yang harus kita nilai? Anak-anak usia prasekolah ini dia bisa mengelompokkan benda-benda berdasarkan bentuk dan ukurannya, ya. Jadi dia tahu mana lingkaran, mana bola, mana kotak, mana kubus. Dia bisa mengelompokkan itu hal-hal yang mirip, ya. Selanjutnya, ukuran besar, ukuran kecil coba disatukan. Dia bisa melakukan itu di usia prasekolah ini. Ya, kalau belum bisa harus dilatih terus sehingga bisa optimal di usia prasekolah ini. Nah, selanjutnya mengenal warna 4 warna atau lebih. Misalnya, mana warna hitam, dia menunjuk warna hitam. Mana warna kuning, dia menunjuk warna kuning. Coba lihatkan ke kami warna merah, dia akan mencoba memilih warna sesuai dengan penyebutannya. Ini merah, ini kuning, ini hijau, dan lain sebagainya. Ya. Dan lebih 4 warna atau lebih ya. Jadi usia-usia prasekolah ini disarankan dia sudah mengenal warna ya. Selanjutnya adalah bercerita dan fantasi. Dia bisa bercerita apa yang ia rasakan, apa yang dia inginkan. Dia bisa bercerita runtut. Kemudian khayalan dia apa? Dia bisa menceritakannya ya. Pada usia-usia prasekolah ini penting di sana secara kognitif sehingga nanti menjadi optimal pada usia prasekolah ini. Baik, next. Baik, ini adalah motorik kasar. Nah, motorik kasar apa yang harus kita nilai? Ada berjalan di atas papan titian, bermain lompat, menggunting mengikuti bentuk, menggambar bentuk bulat, kotak atau matahari, bulan, bintang, rumah ataupun orang, ya. Kemudian memasukkan barang ke dalam botol, menggambar atau melukis dengan pensil warna. Harapannya ini bisa dilakukan oleh anak-anak usia prasekolah, ya. Pastinya bisa di sana berjalan di atas papan titian. Jadi lurus seperti itu, ya. Baik, next. Kalau belum bisa dilatih ya. Dilatihnya dengan apa? Ya dilatih berjalan di papan, bermain lompat, menggunting, ya dilatih menggunting, memegang gunting, menggunakan pola ataupun menggunting sembarangan dan lain sebagainya ya. Oke, baik, next. Nah, selanjutnya adalah bahasa. Bahasa itu ya bercerita dengan kalimat lengkap ya. Anak diharapkan dia bisa bercerita dengan baik. Anak pada usia prasekolah ini juga diharapkan dia bisa melengkapi kalimatnya ya.
Kemudian dia menyebutkan nama-nama hari dan bulan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan lain sebagainya. Itu dia menyebutkan ini hari apa. Ya, dia bisa menyebutkan. Kemudian nama bulan dari Januari sampai dengan Desember, dia bisa menyebutkan itu. Oke. Kemudian mengikuti perintah sekaligus, mengikuti perintah 3 sekaligus. Jadi misalkan perintahnya seperti ini. Adik, nanti tolong ke sana ya, ambil gelas itu, setelah itu bawa lagi ke saya. Jadi dia tahu, oh dia ke sana, ambil gelas, kemudian dibawa lagi ke sini. Dia akan mengikuti itu dengan baik, ya, mengikuti perintah 3 sekaligus, ya. Oke, coba distimulus di sana kalau memang belum bisa dilatih agar dia mampu dan memiliki kemampuan yang baik. Oke, cukup jelas. Kita lanjutkan. Next. Baik, selanjutnya adalah emosi dan juga kepribadian. Apa sih emosi itu? Ya, dia akan mengenal dan mengekspresikan perasaan yang sedang dialami seperti gembira, sedih, takut, dan bangga. Dia bisa menyampaikan itu. Gembira dia akan senang, sedih dia akan menangis, takut dia mungkin akan bersembunyi di balik orang yang lebih dewasa. Kemudian bangga ya dia menyampaikan dengan hal yang ia banggakan. Baik, maaf. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah menunda atau tidak memaksakan keinginan. Jadi dia bisa menunda, ntar aja deh ngerjainnya misalkan. Nah, harapannya adalah menunda ini tidak menjadi kebiasaan ya, karena nanti kalau ini jadi kebiasaan di usia prasekolah ini, bisa jadi di usia remaja akan sering menunda-nunda pekerjaan. Oh, ntar aja deh, gampang itu mah dan lain sebagainya. Ya, jadi harus hati-hati di sini. Kemudian mengungkapkan terima kasih atas pemberian orang lain. Nah, ini lebih kompleks lagi dibandingkan hanya mengungkapkan terima kasih pada usia sebelumnya ya. Jadi kalau usia sebelumnya dia sudah mampu menerima terima kasih, dia sudah memahami oh kalau dikasih benda itu bilang terima kasih. Nah, optimalisasinya di optimalisasinya sudah ada di tahap toddler, kemudian lebih kompleks lagi ada di tahap prasekolah ya. Jadi langsung refleks, oh terima kasih om diberikan ini, terima kasih tante, terima kasih kakek, terima kasih nenek dan lain sebagainya ya. Kemudian meminta maaf bila melakukan kesalahan. Nah, anak-anak usia prasekolah ini ajarkan untuk minta maaf, ajarkan untuk menyampaikan maaf terlebih dahulu kalau memang dia membuat salah dan lain sebagainya. Kalau memang itu tidak bisa terpenuhi pada usia ini atau usia prasekolah ini, ya tadi di usia remaja, dewasa itu akan menjadi dampaknya, akan terkena dampaknya. Bisa jadi dia kalau membuat kesalahan dia tidak mau minta maaf atau dia mau menangnya sendiri misalnya. Nah, itulah yang terjadi ketika tidak optimal di fase-fase ini. Selanjutnya adalah menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan jenis kelamin. Dia bisa menyebutkan itu. Nama saya Eri Yono Budi Wijoyo, biasa dipanggil Eri, saya seorang laki-laki, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa disampaikan pada usia prasekolah. Ya, kalau memang usia prasekolah belum mampu untuk menyampaikan namanya sendiri atau belum tahu namanya sendiri, itu warning, ya, itu menjadi alarm sehingga nanti di emosi dan kepribadian ini akan bermasalah di kemudian hari. Makanya harus optimalkan pada tahap perkembangan itu. Dengan cara apa? Kita pahami tugas perkembangannya sehingga si anak ini akan menjadi lebih baik lagi ya. Selanjutnya adalah mengenal, menerima dan membandingkan ukuran ataupun bentuk tubuh. Ya, misalkan dia gendut, misalkan dia kurus, ya dia harus menerima dengan kondisi itu. Ya, jangan sedih dengan kondisi itu, jangan drop ataupun terlalu bangga dan lain sebagainya, karena nanti akan berubah seiring bertambahnya usia, seiring berjalannya waktu itu akan berubah seperti itu. Apalagi bentuk tubuh dan lain sebagainya, dia pendek, dia tinggi dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya adalah memiliki keberanian tampil di depan umum ya. Jadi anak-anak usia
prasekolah ini dia mampu, dia tampil di panggung, dia tampil di depan orang, dia sudah mampu dan mau untuk melakukan itu, seperti itu ya. Jadi dia ada keberanian di sana. Jadi kalau memang belum ada keberanian, dipupuklah keberaniannya, dilatihlah untuk dia bisa mengekspresikan bernyanyi kah, atau mungkin berbicara dan lain sebagainya ya. Kalau ini sudah terpenuhi ya bisa jadi di masa remajanya dia akan menjadi seorang yang mampu untuk berbicara di depan umum, public speakingnya bagus, dia bisa bernyanyi misalnya dan lain sebagainya. Oke, cukup jelas ya di sini ya emosi dan kepribadian. Baik, next. Baik, selanjutnya adalah psikososial. Anak-anak usia prasekolah ini psikososialnya secara psikologis dan juga sosial hubungan dia dengan orang lain itu akan memiliki beberapa proses di sana. Yang pertama adalah pasti belajar terhadap situasi dan hal-hal yang baru. Anak-anak usia prasekolah ini mempelajari hal yang baru, dia akan menirukan itu dan bisa jadi menjadi kemampuan yang akan dia miliki di sana. Oke, kemudian ikut mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi ikut menyapu, ngepel, mencuci piring, kemudian menonton TV, mematikan televisi, mematikan lampu ketika sudah mau tidur misalnya, kemudian menyalakan lampu ketika mau malam hari misalnya. Nah, itu sudah bisa mengikuti pekerjaan rumah karena memang di tahap sebelumnya dia menirukan apa yang orang lain lakukan seperti itu ya. Kemudian dia bisa makan bersama keluarga, kemudian sering bertanya ini apa, itu apa dan lain sebagainya, dan dia bisa bermain peran. Ketika dia memiliki adik, ketika dia menjadi seorang adik, dia bisa bermain peran itu ya. Cukup jelas ya di sini ya. Baik, kita lanjutkan. Next. Baik, selanjutnya adalah moral dan spiritual. Nah, dia akan mengikuti peraturan keluarga. Misalnya, keluarga harus kumpul makan bareng, dia akan mengikuti itu. Kemudian akan tidur pukul 9, akan nonton TV dan lain sebagainya. Tergantung peraturan keluarganya masing-masing. Dia sudah bisa memahami itu, ya. Dan dia akan mengikuti peraturan keluarga itu. Kemudian kalau dia bermain dengan teman sebayanya, dia mengikuti aturan bermain dalam kelompok misalnya. Oh, ini yang jadi, kita harus lari, kita harus sembunyi dan lain sebagainya. Dia mengikuti proses itu, dia bermain dengan aturan itu ya, kemudian melakukan perbuatan baik. Nah, melakukan perbuatan baik ini apa ya? Misalnya perbuatan baik dengan membantu sesama dan lain sebagainya ya. Kemudian berdoa sebelum melakukan kegiatan dan juga beribadah. Karena ini sudah dilakukan di tahap sebelumnya, di tahap toddler, dia bisa menirukan orang sholat misalnya, dia sudah mulai berdoa doa-doa pendek. Ini akan lebih kompleks lagi di masa prasekolah ini ya. Jadi dia sudah memahami bahwa oh, berdoa sebelum makan itu doanya ini, doa sebelum masuk kamar mandi itu doanya ini, doa sebelum berwudu itu doanya ini. Dia memahami itu dan melakukannya di kehidupan sehari-harinya ya. Kemudian dia beribadah, dia juga akan mengaplikasikan itu dan memahami gerakan-gerakannya. Jadi tidak lagi menirukan, tapi dia sudah melakukan ibadah. Oke, cukup jelas itu adalah respon kemampuan ya, respon untuk tahap perkembangan pada usia prasekolah, dan harapannya ini sudah dimiliki ya. Dimiliki itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh si anak usia prasekolah ini. Baik, next. Baik, selanjutnya adalah peran orang tua dan guru pada tahap prasekolah ini harus seperti apa. Yang pasti pertama adalah memberikan contoh terlebih dahulu. Contoh misalnya doa itu seperti apa, sholat itu seperti apa. Kita berikan contoh, kita latih ya. Biasanya ini masuk di PAUD ataupun di TK ya. Jadi proses menggunting itu seperti apa dan lain sebagainya ya. Ketika sudah memberikan contoh, coba deh anak ini untuk dilatih untuk mengikutinya. Coba ikuti, coba untuk dilakukan kegiatan tersebut ya. Misalkan menggunting dengan pola yang kita berikan contoh, kemudian kita berikan kesempatan si anak, ternyata anak bisa, kita berikan pujian, wah bagus sekali ya, sudah menggunting dengan rapi. Oh bagus sekali ya, nanti dilatih lagi agar lebih rapi lagi ya, sehingga tidak
terpotong-potong misalnya. Ya, kita berikan pujian di sana dan kita berikan semangat bila anak ini mampu seperti itu. Oh, bagus sekali ya, semangat ya, nanti dilatih lagi ya, kita coba lagi ya. Nah, itu adalah proses di mana peran orang tua dan guru pada tahap prasekolah ya. Harapannya ketika nanti sudah kita latih, ketika nanti sudah kita berikan pada si anak itu, guru dan orang tua itu bisa mengoptimalkan apa yang menjadi tugas perkembangan pada usia prasekolah, sehingga nanti memasuki usia sekolah, memasuki usia remaja itu akan menjadi lebih baik lagi ya, dan optimal ya, sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari. Baik, next. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Next. Baik, selanjutnya adalah proses praktikum. Nah, proses praktikum di sini silakan si pen untuk ini tugas individu ya. Jadi praktikum ini akan dilakukan secara individu dan nanti kita akan evaluasi melalui video ya. Jadi lakukan penilaian terhadap keluarga, adik ataupun tetangga yang masuk dalam proses perkembangan usia toddler dan prasekolah ya. Jadi silakan satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok besar ya, baik itu toddler ataupun prasekolah ya, sehingga nanti masing-masing individu itu hanya dapat satu saja, toddler atau anak sekolah. Tapi harapannya adalah semuanya memahami apa sih tugas perkembangan pada usia toddler dan pada usia anak prasekolah ya. Kemudian buat LP dan SP. Saya rasa LP itu cukup jelas ya, jadi ada laporan pendahuluan secara singkat apa sih yang dimaksud dengan usia toddler. Kalau memang dapatnya toddler, kalau dapatnya anak prasekolah berarti apa sih yang dimaksud dengan anak prasekolah, tanda dan gejalanya, kemudian apa yang harus dikembangkan pada anak usia sekolah ini. Ya, kemudian ada SP ya strategi pelaksanaannya. Saya rasa cukup terpapar ya apa yang harus dilakukan pada saat proses SP ini. Kemudian buat video pengkajian dengan pendekatan komunikasi terapeutik. Ya, seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, ada proses pembuatan komunikasi terapeutik, kemudian di sana ada proses penilaian mulai dari motorik misalnya pada toddler sampai dengan psikososialnya. Kalau pada anak prasekolah berarti harus dimulai dari psikososial sampai dengan dimulai dari kognitif sampai dengan psikososial. Nah, mana-mana yang sudah bisa dilakukan dan mana-mana yang belum bisa dilakukan. Kalau memang belum bisa dilakukan, diedukasi, dilatih, ya. Orang tuanya dilatih, adiknya dilatih sehingga dia bisa sehingga mampu dan memiliki kemampuan yang baik dan menjadi optimal, ya. Nah, kalau memang bisa dilakukan beberapa kali pertemuan itu akan lebih baik ya. Nanti bisa juga membuat artikel seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi terkait dengan case report ya ataupun case study seperti itu yang menyampaikan bahwa anak itu harus bisa ini, bisa ini, bisa ini dan sudah saya latih, orang tua sudah saya edukasi dan lain sebagainya dan perubahannya seperti ini ya. Itu nanti akan lebih baik lagi kalau memang outputnya bisa menuliskan suatu artikel ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ketika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, saya akhiri. Oh ya, untuk praktikum video kita kumpulkan di Google Classroom ya. Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar kalau ada pertanyaan ataupun bisa tanyakan ke si Pen ya. Sukses untuk semuanya, semoga kita terlindung dari virus COVID-19 ini dan jangan abai terhadap protokol kesehatan karena memang pekan ini itu masih pekan yang sangat tinggi sekali terkait dengan kasus COVID-19. Semoga kita terhindar dari virus COVID-19 dan juga menjadi individu yang baik dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri untuk pertemuan pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ketika video ini bermanfaat. Sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you.